Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah 6 bulan pekerjaan normalisasi dilakukan di kawasan Rawajati di Jakarta Selatan di pinggir Kali Ciliwung, di sini kita melihat perkembangan yang cukup signifikan. Box-box beton yang berfungsi untuk menahan tanah dari longsor di bagian pinggir ataupun tebing yang sudah dibuat yang nantinya juga akan berfungsi sebagai tanggul sudah sampai instalasinya ke arah jembatan Kalibata. Tadinya tanggul yang dibuat warga dan juga SDA adalah yang di depan kita ya, bersifat sementara. Namun kali ini Kali Ciliwung telah dilebarkan, kemudian ada persiapan pembuatan tanggul yang lebih permanen. Nah, di hari Rabu kemarin sempat terjadi hujan yang cukup lebat di wilayah Jakarta dan mungkin juga di wilayah Bogor. Air kiriman itu juga masuk ke sekitar area kawasan pinggir Kali Ciliwung di Rawajati atau juga di seberangnya di Cililitan, Cawang, Jakarta Timur. Nah, untuk kawasan Cawang di sini kita dapat melihat ya, di bagian pinggir di dinding-dinding rumah warga ini ada bekas air kali yang meluap dan itu tingginya mencapai 2 meter lebih. Di depan sana nanti kita akan lihat batas tinggi air ya, sudah kelihatan di bagian dinding rumah yang ada di bagian depan. Kita tanyakan ke salah satu masyarakat ataupun warga yang ada di sini. Kemarin hari, oh iya, basah ya. Oh, oke. Wow. Gimana bersihinnya nih kalian? Lumpurnya yang susah kan? Iya, banyak. Oke. Iya benar basah. Thank you, Ede. Baik, dari keterangan warga tadi bahwasanya air sempat naik 2,5 meter ya. Di sini kita bisa melihat di bagian dinding yang ada masih basah dan ternyata mencapai tangga tertinggi dari rumah yang ada di depan kita. Jadi untuk kawasan Jakarta Timur mungkin bisa juga dilanjutkan segera ya program normalisasi membuat tanggul untuk melindungi warga yang ada di sini dari rendaman air banjir, terutama meluapnya air Kali Ciliwung. Nah, di tiang listrik di sini sudah ada ukuran-ukuran yang dibuat untuk menentukan ketinggian air, terutama pada saat air naik. Ini salah satu rumah yang kalau kita lihat bagian atasnya juga ada bekas-bekas air lumpur yang membuat garis. Rumah-rumah yang ada di sini beberapa itu sudah ditinggalkan oleh penghuninya, termasuk rumah yang ini nih, yang kembali direndam banjir pada hari Rabu malam kemarin. Dan tanahnya juga masih basah ya, dapat kita lihat. Banjir sebenarnya mungkin air dapat surut ya, hanya saja lumpur tentu tidak seperti air dapat kembali ke dalam sungai, melainkan lumpur akan tertinggal di area-area tertentu termasuk rumah-rumah warga. Proses membersihkan lumpur ini membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga. Siapa? Warga-warga di sini pada saat banjir kemarin itu mereka akan naik ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari jangkauan air dan tentu rumahnya dibiarkan mungkin menyelamatkan barang-barang yang perlu saja. Kalau gini mah ya susah ya. Tapi kok 2000 ini sampai atas ini nih. 2007. Paksa ditinggalin masyarakat. Itu salah satu rumah yang benar-benar sudah terbenam lumpur dan pemiliknya juga sudah tidak membersihkannya lagi serta meninggalkan rumah tersebut. Dari arah seberang kawasan Rawajati di Jakarta Timur kita dapat melihat perkembangan dari pekerjaan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait dalam hal merampungkan tanggul yang ada di pinggir Kali Ciliwung di kawasan Rawajati. Kali Ciliwung di sini menjadi lebih lebarnya, daya tampung airnya juga menjadi lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya.
Nah, retaining wall berupa box-box IPR yang dipergunakan itu di belokan sudah terpasang cukup banyak, bahkan sudah sampai di atas. Kemudian ke arah jembatan yang ada di sana juga sudah dimulai pekerjaannya. Box-box baru juga sudah berdatangan untuk bisa dilanjutkan pemasangannya. Satu ekskavator long arm berada di sisi atas ya yang warna biru. Nah, pada saat kemarin air meluap, air dapat mencapai bagian bawah dari ekskavator tersebut. Berarti untuk tanggul dan jalan inspeksi itu harus lebih tinggi dari kondisi yang ada. Satu ekskavator amfibi tadi barusan berada di bagian depan ya, biasanya untuk mengambil sampah-sampah yang terbawa oleh air dan juga membersihkan kali. Di bagian ujung untuk pembuatan dinding ya, di sana mungkin tidak menggunakan retaining wall berupa box-box IPR, tetapi memang di dinding secara khusus nampaknya menggunakan beton agar jauh lebih kuat. Kemudian jalan inspeksi sendiri itu nanti akan berfungsi bagi kendaraan-kendaraan yang akan mengambil lumpur-lumpur yang sudah dikeruk ya, terutama di bagian pinggir sungai, agar tidak menumpuk menjadi sedimentasi kembali seperti kondisi-kondisi sebelumnya, sehingga kali menjadi lebih sempit. Contohnya seperti ini. Ini adalah kondisi pada saat belum dikeruknya pinggir Kali Ciliwung, dan kita juga masih melihat banyak sedimentasi ya, panjang mulai dari arah jembatan sampai ke arah belokan menuju ke belokan Kali Ciliwung lagi ke arah hilir di sana. Di rumah-rumah warga di bagian kanan ini masih sama ya kondisinya, walaupun di Rawajati sedang ada pekerjaan normalisasi, namun di seberang ini belum mendapat sentuhan dari penataan kawasan pinggir sungai. Jadi belakang rumah warga itu masih ada tiang-tiang ataupun kayu-kayu yang menjadi kaki-kaki sisi dapur misalnya atau sisi kamar mandi. Pekerjaan ini telah berlangsung selama 6 bulan sejak dibebaskan lahan secara penuh pada bulan April dan Mei lalu. Kemudian warga-warganya juga sudah mendapatkan ganti untung, bahkan sudah sampai ada yang umroh dan membeli tanah serta rumah di lokasi lain, sehingga mereka mendapatkan lokasi pemukiman yang lebih layak. Cukup banyak sebenarnya lumpur yang dikeluarkan dari pinggir Kali Ciliwung di sini, sehingga menjadi lebih lebar, badan sungainya juga menjadi lebih banyak daya tampungnya dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi sekarang adalah seperti ini. Jadi box-box retaining wall yang ada di sana, box IPR, box tersebut berupa beton-beton, nanti kita bisa lihat lebih dekat ya, yang ada rongga-rongganya. Nah, disusun sedikit demi sedikit ya, memanjang kemudian membentuk seperti anak tangga untuk menguatkan tanah yang ada di pinggir yang nanti akan ada jalan inspeksi. Nah, rongga-rongga tersebut ya nanti itu bisa menjadi mungkin ya tanah-tanah terbawa arus air akan mengisi rongga-rongganya, dan bisa juga tempat tanaman tumbuh. Baik, ini adalah kondisi pada saat belum dilakukan pengerukan di bagian pinggir Kali Ciliwung di kawasan Rawajati di sisi kiri ya. Kalau sisi kanan ini tidak berubah sama sekali karena belum mendapat sentuhan normalisasi. Lalu masih ada pepohonan yang kita bisa lihat di sana, dan sekarang berubah seperti ini. Yang kanan tidak berubah ya. Untuk yang kawasan Jakarta Timur sebenarnya sudah ada program normalisasi, namun realisasinya kita belum tahu, walaupun kita sudah melihat batas-batas yang sudah mulai dibuat di rumah-rumah warga ataupun di titik-titik tertentu. Jadi kondisi sungai menjadi lebih lapang, lebih lebar, dan tentunya daya tampungnya menjadi jauh lebih baik. Ini adalah jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan di depan. Ya, untuk para pejalan kaki mereka tidak ada trotoar di bagian jembatan yang atas ini, hanya kendaraan bermotor. Jadi pejalan kaki kalau menyeberang ke Jakarta Selatan dari Jakarta Timur atau sebaliknya menggunakan jembatan warna-warni ini.
Di bagian bawah di kaki dari jembatan yang besar ya dapat kita lihat ada tanggul-tanggul yang lama dari karung-karung plastik yang diisi tanah untuk tentunya membendung air yang mencoba masuk ke arah rumah warga pada waktu itu. Namun karung-karung tersebut sudah mulai banyak yang pecah juga. Dan secara posisi karung mungkin kalau airnya tidak begitu besar tentu masih dapat membantu. Namun kalau airnya sudah melebihi karung tersebut seperti yang kemarin tentu sudah meluap ke rumah warga. Baik, kita menyeberang di sini untuk melihat kondisi-kondisi di sekitar area pembangunan pemasangan box-box IPR retaining wall yang sedang dikerjakan. Area bagian bawah jembatan ini dipergunakan untuk parkir dan berdagang karena tidak ada lagi kendaraan yang lewat ya. Nah, di pelang ini sangat jelas menginformasikan bahwasanya tanah ini milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, dan dilarang memasuki dan memanfaatkannya. Ada ancaman Dinas Sumber Daya Air. Jadi memang tanah yang berada di pinggir sungai yang sudah dibebaskan ini tidak boleh dimanfaatkan lagi, karena nanti lama-kelamaan kalau dimanfaatkan mulai membangun sesuatu lalu akhirnya berdiam di sana, bermukim, dan lama-lama ya sulit mungkin untuk dipindahkan pada saat lahan akan digunakan. Beton-beton yang dipergunakan ya, box-box beton di sini sudah berdatangan dan mungkin siap dipasang di sisi bawah. Selain itu ada satu truk ya berisi hot mix nampaknya untuk keperluan pembetonan yang tadi di bagian pinggir di sisi ujung setelah belokan Kali Ciliwung. Kita turun ke area pinggir ya, di sini dapat kita lihat bekas lumpur yang juga masih basah. Nah, ini pada saat kemarin hujan cukup lebat dan ada kiriman air dari arah hulu sehingga air sempat meluap di sini, bahkan menaiki bagian atas jalan yang ada truknya itu ya. Berarti memang nanti tanggul dibangun harus lebih tinggi dari jalan yang ada. Jalan inspeksi kemungkinan akan sama tingginya dengan jalan yang ada di bawah jembatan, dan jalan di bawah jembatan itu kemarin tidak terendam banjir. Box-box IPR di sini disusun satu sama lain dan rapi membentuk seperti tingkatan-tingkatan ya, model anak tangga, dan ada rongga di bagian tengah itu nanti akan terisi oleh tanah serta mungkin akan tumbuh pepohonan, jadi ramah terhadap lingkungan. Berfungsi untuk menguatkan tanah ataupun tebing ya dengan kemiringan tertentu. Tadi kita lihat miring ya, dan dengan begitu maka tidak mudah terjadinya longsor, serta tanah yang akan berfungsi nanti di atasnya ada jalan inspeksi juga tetap kuat, mengingat kendaraan-kendaraan yang akan lewat di sana itu juga adalah kendaraan-kendaraan besar, dan juga ada kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk mengeruk misalnya lumpur-lumpur yang ada di dalam sungai. Berarti pemasangan dari box-box IPR ini, retaining wall-nya sudah hampir sampai ke arah jembatan. Nah, ini adalah jalan inspeksinya nanti. Namun masih lebih rendah ya. Tanah-tanah terus berdatangan yang kalau kita lihat untuk dipadatkan di sekitar area jalan inspeksi yang akan melingkar kurang lebih 245 meter dari bawah jembatan ini sampai ke belokan yang ada di ujung. Kita akan turun ke bagian belakang toko-toko yang ada di sini di bagian bawah, dan ini adalah masjid yang juga kalau banjir cukup besar ya, masjid ini pasti terdampak dengan adanya luapan air Kali Ciliwung. Dari itu warga-warga yang ada di sini sangat mengharapkan mereka dapat terlindungi dari ancaman bahaya banjir. Masjid ini sebenarnya berada agak jauh ya dari pinggiran Kali Ciliwung, namun tentu karena posisinya juga lebih rendah maka tentu mudah dijangkau oleh luapan air.
Di dinding warga dapat kita lihat di sini, luapan air itu sudah ada garis-garisnya ya. Tinggi jalan inspeksi yang akan dibuat ya dari sekitar area lapangan olahraga itu 1,5 meter. Kemudian biasanya selain jalan inspeksi itu ada tanggul juga ataupun dibeton lagi berupa pagar ke arah pinggir kali sungai, dan itu tingginya bahkan juga ada yang 1,5 meter. Kalau kita tambahkan bisa jadi itu di 3 meter atau 4 meter dari tanah atau permukaan tanah rumah warga. Area konstruksi di sini memang ditutup dengan pagar seng agar memudahkan para pekerja melakukan aktivitas dan tidak mengganggu masyarakat yang masih lalu lalang di sekitar sini. Nah, persis di samping kita ini ada area juga yang sedang dibangun, yaitu semacam kolam ya, mungkin kolam untuk menampung air-air yang datang dari rumah warga, kemudian dibuang ataupun dialirkan ke sungai pada saat sungai Ciliwung airnya rendah. Kalau airnya tinggi akan ditutup dulu dengan pintu air dan dipompakan keluar. Warga-warga yang ada di sini cukup banyak masih, dan rumah-rumah mereka itu satu sama lain saling berhimpitan ya. Kemudian akses warga kurang lebih mungkin 50 sampai 60 cm saja lebarnya, dan hanya bisa dilewati satu kendaraan bermotor. Tampak bagian dinding-dinding rumah warga di sini banyak yang kotor, itu bekas dari air-air yang meluap, dan juga mulai tadi kita lihat ada angka-angka. Biasanya angka-angka itu untuk mengetahui batas-batas dari area yang akan dibebaskan, biasanya seperti itu ya. Baik, kurang lebih perkembangan yang kita lihat di kawasan Rawajati ini cukup baik dan cukup bagus. Semoga ya untuk yang akhir Desember bisa dapat selesai lebih cepat, karena mungkin di Januari Februari intensitas hujan bisa jauh lebih banyak dari November dan Desember. Tentunya volume air akan jauh lebih meningkat ya, dan warga mengharapkan tanggul dapat selesai dan mereka terlindungi dari ancaman bahaya banjir. Di ujung sana kita melihat ada semacam tong-tong plastik ya, di dalamnya biasanya itu adalah BBM ataupun bahan bakar minyak untuk menggerakkan ekskavator yang bekerja, baik yang long arm ataupun ekskavator lainnya yang berada di sekitar area ini. Ke arah hulu ya, sebenarnya juga kita lihat di bagian pinggir itu ada sedimentasi yang kalau bisa itu juga dapat dikeruk dan dikeluarkan sehingga lebar dari Kali Ciliwung menjadi lebih dari yang ada sekarang ya. Proses normalisasi memang dilakukan di kawasan Jakarta dikarenakan di sini sungainya sudah menyempit, baik itu dikarenakan sedimentasi atau adanya pemukiman masyarakat yang menggunakan bagian pinggir sungai untuk menjadi tempat hunian. Truk molennya masih berputar, berarti hot mix ataupun material betonnya cor-coran ya, siap dikeluarkan untuk melanjutkan pekerjaan dinding yang ada di sana. Kedepan kita akan perhatikan lagi bersama, semoga di akhir Desember dapat selesai dan warga terlindungi dari ancaman bahaya banjir. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.